Berbeda sikap Presiden Jokowi dan PDI Perjuangan di pemilihan presiden lalu berimbas makin renggangnya hubungan Jokowi dan partai yang membesarkan namanya itu. Setelah sejumlah elit PDIP sempat menyebut Jokowi bukan lagi kader, hari ini Jokowi tak diundang ke Rakernas PDI Perjuangan. Beragam sikap elit PDIP terhadap Jokowi pun menarik perhatian. Ketua DPP PDI Perjuangan yang juga Putri Megawati, Puan Maharani misalnya, tampak lebih diplomatis menjawab soal tak diundangnya Jokowi ke Rakernas. Puan bilang, nama Jokowi belum terundang. Pak Jokowi memang tidak diundang atau Pak Jokowi tidak? Ya sampai saat ini belum terundang. Berbeda dengan Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto yang tegas menyebut hanya mengundang pihak yang menegakkan demokrasi hukum dan kedaulatan rakyat. Bahwa pemilu 2024 merupakan pemilu yang paling brutal dalam sejarah demokrasi Indonesia yang diwarnai dengan berbagai bentuk kecurangan yang diawali dengan suatu konstruksi rekayasa hukum di MK. Dan pemilu ini di dalam sengketa Pilpres baru pertama kali ada dissenting opinion dari 3 hakim MK. Dengan spirit itu tentu yang diundang adalah mereka yang memiliki spirit di dalam menegakkan demokrasi hukum, menegakkan negara hukum, menegakkan demokrasi yang berkedaulatan rakyat. Sementara Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno menyebut, sikap politik PDIP di Rakernas akan jadi kejutan. Karena sejauh ini, sikap elit PDIP di publik terhadap Jokowi berbeda, antara Puan dan Hasto misalnya. Ketika ada pengumuman secara resmi soal sikap politik PDIP, bagi saya itu adalah sebagai sebuah kejutan. Karena selama ini kan terkesan sikap politik PDIP pun itu terbelah. Misalnya Hasto itu kan selalu agresif, selalu kritis, memberikan. Beda dengan siapa? Beda dengan Mbak Puan? Dengan Puan yang kelihatan kalem, kelihatan soft, dan bahkan kemarin ketika bertemu dengan Pak Jokowi kan kelihatan sangat sumringah dan baik-baik saja, seakan-akan tidak ada persoalan apapun. Tapi kan sekali lagi ini dianggap tidak mewakili suara partai. Kalau kemudian tiba-tiba dalam Rakernas besok ada tanda-tanda yang mengarah sikap resmi PDIP, bagi saya itu adalah sebagai sebuah kejutan. Hingga saat ini, baik PDI Perjuangan maupun Jokowi sama-sama semakin menjaga jarak dan belum ada tanda rekonsiliasi politik meskipun PDIP masih jadi partai dengan kursi menteri terbanyak di pemerintahan Jokowi. Tim Liputan, Kompas TV. PDI Perjuangan menggelar Rakernas kelima. Berbeda dengan sebelumnya, kali ini Jokowi tak hadiri Rakernas dan berada di Yogyakarta untuk berlibur. Lebih lengkap soal Rakernas PDI Perjuangan dan kegiatan Jokowi di Yogyakarta, sudah bergabung ada 2 jurnalis Kompas TV. Yang pertama ada Mario Sarong dari Rakernas PDI Perjuangan, dan di Yogyakarta ada jurnalis Kompas TV Ahmadi. Kita ke Mario dulu. Mario, selamat sore. Apa saja agenda politik yang dibahas dalam Rakernas PDIP kali ini, Mario? Ya, Sini dan juga saudara, betul. Sebelum saya menyampaikan apa agendanya dan juga apa isi pidato yang saat ini Presiden kelima sekaligus Ketum PDIP Megawati Soekarno Putri masih sedang berlangsung menyampaikan pidatonya. Untuk pertama kalinya saudara, secara pasti bahwa ini pertama kalinya Megawati menyampaikan pidato di Rakernas tanpa kehadiran Presiden Joko Widodo yang tadi sudah diberitakan sebelumnya berada di wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Dan saudara, tadi saya sempat mencatat sedikit terkait dengan apa isi pidato yang disampaikan oleh Megawati. Di mana tadi saudara, Megawati sempat sedikit kalau kita bisa bilang terharu, bergetar suaranya ketika menyampaikan rasa syukur dan terima kasih kepada seluruh kader partai, mulai dari elit hingga ke ranting, di mana sudah membantu menyukseskan PDI Perjuangan pada pemilu tahun ini, terutama hat-trick secara 3 kali beruntun di pemilu legislatif kemarin. Selain itu juga saudara, selain menyampaikan itu, Megawati menyampaikan terkait dengan isu-isu yang berkembang saat ini yang terjadi pada pemilu kali ini. Termasuk saudara bagaimana dia menggambarkan PDIP saat ini seperti
menghadapi badai anomali, badai yang tak bisa diprediksi yang menyerang PDIP. Selain itu juga di mana digambarkan bahwa badai ini datang karena adanya kecurangan yang TSM, terstruktur, sistematis dan juga masif. Selain itu saudara, Megawati kembali memuji para kadernya dengan mengatakan bahwa untuk menjadi seorang kader PDIP bukanlah sebuah jalan yang mudah, di mana dia mengatakan bahwa kader PDIP adalah kader yang tidak bisa digoyang-goyang sebenarnya. Itu yang disampaikan oleh Megawati saat pidato yang saat ini masih berlangsung di depan kader-kader PDIP Perjuangan. Dan untuk terkait dengan agenda hari ini saudara, dari Rakernas sendiri bahwa mereka mengambil 3 agenda yang akan disampaikan dari tanggal 24 hari ini hingga tanggal 26 hari Minggu besok. Di mana 3 agenda ini akan membahas yang pertama terkait dengan evaluasi selama 5 tahun berjalannya atau PDIP di dalam negara ini, termasuk juga dengan pemilu legislatif dan pemilu presiden kemarin. Yang kedua terkait dengan pilkada ke depan, bagaimana sikap politik PDIP dalam pilkada 2024 ini, dan juga terakhir bagaimana sikap politik PDIP dalam pemerintahan Prabowo Gibran. Ini yang kita masih tunggu, ini yang kita masih terus saksikan bagaimana perkembangan dari Rakernas sampai saat ini. Baik. Kembali kepada Anda, Cindy. Baik, dari Jakarta kita beralih ke Yogyakarta bersama jurnalis Kompas TV Ahmadi. Ahmadi, kalau hari ini Presiden Jokowi di Yogyakarta agendanya apa saja? Ya, Cindy, sejak pagi tadi Jokowi bersama keluarga melakukan waktu istana Jakarta. Dari pagi tadi Jokowi memang belum terlihat melakukan agenda kegiatan di Jakarta dan hanya terlihat di lingkungan gedung Kasur seperti itu. Beberapa kali juga cucu Jokowi menyempatkan berinteraksi dengan warga di sekitar Istana Negara. Jokowi yang sore ini dijadwalkan menghadiri perayaan Waisak di Borobudur pun akhirnya dibatalkan, dan sore ini Jokowi menyempatkan membagikan ratusan paket sembako bagi pedagang-pedagang yang ada di sekitaran Malioboro, seperti itu. Oke, baik. Terima kasih jurnalis Kompas TV Ahmadi dari Yogyakarta. Sebelumnya ada jurnalis Kompas TV Mario Sarong dari Rakernas PDIP di Jakarta. Terima kasih rekan-rekan.